أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, salah satu cara agar kita mampu membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka perlu hal-hal yang harus kita perhatikan, seperti bagaimana kita mampu menyebut huruf hijaiyah dengan benar, atau kita biasa sebut dengan makharijul huruf. Bagaimana kita mampu mendengunkan atau bagaimana kita mampu panjang pendek dari sebuah bacaan dalam Al-Quran itu, maka kita harus mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri menurut jumhur ulama mengatakan bahwa wajib atau fardu ain bagi orang yang sudah dewasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Ibnu Katsir meriwayatkan atau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tartil ya bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berbicara tentang ilmu tajwid, maka tidak terlepas dari hukum bacaan, mat, dan lain-lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu hukum bacaan. Yang pertama yaitu hukum bacaan nun mati atau nun sukun atau tanwin. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, maka terlebih dahulu saya akan membahas sedikit apa itu tanwin. Tanwin berarti terdiri dari 3 jenis. Yang pertama fathatain, dhammatain, dan juga kasrotain. Jadi ketika saya menyampaikan definisi dari tanwin, maka yang terlintas di kepala teman-teman yaitu fathatain, dhammatain, dan juga kasrotain. Untuk memudahkan kita dalam memahami hukum bacaan nun mati atau tanwin, maka kita akan membedah atau kita akan mencari hukum bacaan di dalam surah Al-Mulk juz 29. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita mendengarkan penjelasan tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan izhar halqi. Yang kedua ada yang namanya idgham. Yang ketiga ada yang namanya iklab. Dan yang keempat ada namanya ikhfa hakiki. Teman-teman sekalian, poin pertama adalah izhar halqi. Secara definisi, izhar halqi, izhar artinya jelas dan halqi artinya tenggorokan. Artinya izhar halqi adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yang berjumlah 7, yaitu huruf alif, huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf gha, huruf ha, dan huruf kha, maka cara penyebutannya huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengung sedikit pun. Saya ulang, cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung sedikit pun. Salah satu contohnya dalam surah Al-Mulk, in antum dalam ayat ini
huruf nun sukun ketemu dengan huruf alif, maka nun sukun dibaca dengan jelas. In antum, masuk ke huruf setelahnya tanpa didengung sedikit pun. Saya ulang, mari kita ulang sama-sama. In antum. Nah, itu untuk hukum bacaan izhar halqi. Salah satu contoh. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham. Idgham terbagi atas dua. Idgham bigunnah dan juga idgham bila gunnah. Idgham bigunnah secara definisi artinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bigunnah yang berjumlah 4, yaitu huruf ya, huruf waw, huruf mim, dan nun, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin dilebur, masuk ke huruf setelah dan tertahan di situ atau didengunkan sebanyak 3-4 harokat. Saya ulang, cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dibaca, tidak dibaca atau disamarkan, masuk ke huruf setelahnya, tertahan, dan kita dengungkan sebanyak 3-4 harokat. Untuk lebih memudahkan, maka kita akan mengambil salah satu contoh dalam surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dalam ayat ini kata syahiqau itu yang mengandung atau yang terdapat hukum bacaan idgham bigunnah. Syahiqau wa hiya tafur, di mana huruf qaf yang berharakat fathatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah yaitu waw, maka cara membacanya syahiqau wa hiya tafur, seolah-olah kita ingin menyebut huruf waw namun tertahan di situ, itu yang didengunkan. Syahiqau wa hiya tafur. Selanjutnya, hukum bacaan idgham bila gunnah. Hukum bacaan idgham bila gunnah secara definisi bahwa apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah yang berjumlah 2, yaitu lam dan ro, maka cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin lebur, tidak dibaca, masuk ke huruf setelahnya tanpa dengung sedikit pun. Nun sukun, saya ulang, nun sukun atau tanwin dibaca lebur, masuk ke huruf setelahnya tanpa didengung sedikit pun. Salah satu contohnya yaitu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin yang mengandung hukum bacaan idgham bila gunnah, di mana mim fathatain berharakat fathatain ketemu dengan huruf lam, maka itu termasuk dalam hukum bacaan idgham bila gunnah. Maka caranya langsung masuk huruf setelahnya tanpa didengung sedikit pun. Rujuman lisyayatin. Jadi yang benar rajuman lisyayatin, bukan rajuman lisyayatin, tapi fathatainnya tidak kentara atau sudah melebur ke huruf lam, sehingga itu dia yang dinamakan dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya hukum bacaan iqlab.
Hukum bacaan iklab secara definisi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu satu huruf yaitu ba, maka cara membacanya yaitu didengung sebanyak 3-4 harokat masuk ke huruf setelahnya dan didengung seolah-olah kita ingin menyebut huruf ba. Contoh dari hukum bacaan iklab yaitu fa'tarafu bidzambihim. Teman-teman, untuk bisa membedakan bahwa ini adalah hukum bacaan iklab dan juga hukum bacaan mim sukun nantinya, teman-teman hanya perlu mengetahui bahwa setelah tanwin atau nun sukun itu terdapat mim kecil di antara huruf ba dan juga tanwin atau fatatain, maka itu adalah hukum bacaan iklab. Fa'tarafu bidzambihim. Di situ nun sukun ada huruf mim kecil setelah di atas dari hukum bacaan nun sukun. Contoh lainnya, innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun, di situ huruf mim berharakat dhammatain, terdapat mim kecil sebelum huruf ba, maka itu adalah hukum bacaan iklab. Maka cara membacanya itu didengung sebanyak 3-4 harokat. Saya ulang, cara membacanya seperti ini. Innahu alimun bidzatis sudur. Selanjutnya, hukum baca ikhfa hakiki. Secara definisi, hukum bacaan ikhfa hakiki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf ta, huruf sa, huruf ja, huruf da, za, sa, sya, sob, do, po, zo, fa, kaf, dan kof. Maka cara membacanya yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin, seolah-olah kita ingin menyebut huruf setelahnya, tertahan di situ dan kita dengung sebanyak 3-4 harokat. Saya ulang, cara membaca untuk huruf ikhfa hakiki yaitu nun sukun atau tanwin dibaca samar. Kita masuk huruf setelahnya, tetapi tidak menyebut secara sempurna huruf setelahnya, dan tertahan di situ dan kita dengung sebanyak 3-4 harokat. Perhatikan baik-baik contohnya. Di ayat pertama surah Al-Mulk, bagian terakhir, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Seolah-olah kita ingin menyebut huruf qaf, namun kita tahan. Syai'in qadir. Maka itu adalah hukum bacaan dari ikhfa hakiki. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari hukum bacaan dari nun mati atau tanwin. Sebagai kesimpulannya bahwasanya ketika kita ingin mempelajari hukum bacaan atau kita ingin mempelajari ilmu tajwid, maka dibutuhkan yang namanya keseriusan